adik-adik semuanya. Hari ini kita bersyukur kalau Tuhan masih mengizinkan kita untuk boleh datang beribadah di sekolah minggu walaupun cuman lewat ibadah online. Nah, Enci dengan Engku sungguh bersyukur hari ini orang boleh sama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tapi adik-adik, sebelum orang mulai untuk memuji Tuhan, nah, Engku mau minta adik-adik yang ada di rumah yang mengikuti ibadah online ini untuk ambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk boleh beribadah, untuk boleh beribadah sekolah minggu. Mari saat ini kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Amin. Nah adik-adik, hari ini torang sama-sama bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan dalam torang hidup, torang masih boleh ada sampai saat ini. Karena kasih Tuhan yang begitu besar untuk torang semua, maka torang masih boleh beribadah saat ini. Nah sekarang engkau mau ajak adik-adik semua untuk berdiri. Torang mau memuji Tuhan, torang mau mengatakan ku bersyukur atas kasih-Mu yang telah selamatkanku. Ku bersyukur atas kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Ku bersyukur atas kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu. Kau selamatkanku. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Yesus, Kau sahabatku. Ku mau ceritakan kebaikan-Mu kepada dunia. Ku mau ceritakan kebaikan-Mu pada teman-temanku. Ku bersyukur atas kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu. Kau selamatkanku. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Yesus, Kau sahabatku. Ku mau ceritakan kebaikan-Mu kepada dunia. Ku mau ceritakan kebaikan-Mu pada teman-temanku. sekali lagi ku bersyukur. Ku bersyukur atas kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Mari sama-sama kita ambil waktu, kita mau berdoa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk boleh beribadah sekolah minggu. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang boleh menolong kami, memampukan kami setiap anak-anak untuk boleh datang beribadah sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau berdoa menyerahkan ibadah sekolah minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah ibadah sekolah minggu ini boleh memuliakan nama Tuhan. Untuk nantinya kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan tolong biarlah kami boleh duduk dengan tenang mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Kami serahkan ibadah sekolah minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Amin. Adik-adik yang di rumah,
Siapa yang bikin torang boleh dapat kesempatan untuk ibadah pagi hari ini? Tuhan Yesus. Torang masih bersyukur pada Tuhan Yesus yang boleh kasih torang hidup dan juga kesempatan beribadah sekarang. Saat ini Encik minta adik-adik yang di rumah untuk berdiri. Torang mau sama-sama memuji Tuhan dengan rasa terima kasih. Kita nyanyikan I will sing for Jesus. Semua tepuk tangan. Nanti saat pakai gerakan kita memuji nama Tuhan. I will sing for Jesus. Aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus. Aku menyembah Tuhanku. Pujian dan syukur dinaikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasanya. Untukmu Tuhan kekuatanku. Untukmu Tuhan pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan semua di hidupku. Untukmu Tuhan selama-lamanya. I will sing for Jesus. I will sing for Jesus. Aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus. Aku menyembah Tuhanku. Pujian yang sungguh dinaikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasanya. Untukmu Tuhan kekuatanku. Untukmu Tuhan pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan semua di hidupku. Untukmu Tuhan selama-lamanya. Untukmu Tuhan. Untukmu Tuhan kekuatanku. Untukmu Tuhan pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan semua di hidupku. Untukmu Tuhan selama-lamanya. Untukmu Tuhan selama-lamanya. Masih semangat memuji Tuhan? Engkau masih semangat memuji Masih Tuhan? dong, Ci. Ya, mari saat ini karena kita semua masih semangat memuji Tuhan, kita mau menyatakan kasih Tuhan yang sangat baik untuk torang. Kasih Tuhan yang tinggi, tapi lebih tinggi dari langit. Saat ini torang menyanyi lagu yang bilang, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Ayo dengan semangat orang memuji Tuhan, katakan setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam Sedalam-dalam lautan, Lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, siap-siap lompat. lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam laut, Lebih dalam. lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih
kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Nah adik-adik masih tetap memuji Tuhan, kita katakan kasih Yesus indah, indah, oh indah, lebih indah dari pelangi. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Katakan apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, Sekali lagi, kasih Yesus indah, indah, oh indah. kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Puji Tuhan, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah adik-adik dipersilahkan untuk duduk. Nah adik-adik saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Engku Freke. Nah firman Tuhan diambil dari mana? Alkitab. Nah sekarang adik-adik yang ada di rumah siapkan Alkitab sebelum torang mau membaca firman Tuhan, mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Torang mau buka torang punya Alkitab. Ku buka Alkitabku lalu ku baca. Siap, firman Tuhan ada di hatiku. Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. sekali lagi, firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, berbuah, Lebih besar, berbuah, berbuah, lebih besar. berbuah, 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 berbuah. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih. Hari ini kami boleh beribadah lagi. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya bagi kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami semua, buat kami mengerti dan memahami firman Tuhan, serta melakukan firman Tuhan itu. Dan Tuhan tolongku yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan, supaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Kita berjumpa lagi dalam sekolah minggu online. Aku ingin bertanya, pernahkah adik-adik mendapat hadiah? Oh, ada yang belum pernah. Rata-rata semua orang pernah mendapat hadiah. Apakah adik-adik suka untuk mendapat hadiah? Engkau pun suka. Ketika kita mendapat hadiah, apa perasaan kita? Paling banyak kita merasa senang. Kenapa senang? Kita mendapat hadiah dari seseorang yang boleh memberikan kepada kita. Hal paling menyenangkan ketika kita tahu apa hadiah yang diberikan kepada kita. Hadiah yang diberikan gratis, cuma-cuma, dan tidak perlu bayar. Termasuk tidak perlu bayar dengan usaha atau nilai sekolah kita. Kalau bayar, itu DP nama beli.
kita semua juga diberikan hadiah oleh Tuhan secara cuma-cuma. Apa hadiahnya? Hadiah yang diberikan Allah sudah dikasih tahu di dalam Alkitab, bahkan sudah diberitahu sejak lama. Kapan Tuhan kasih tahu? Setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Pada waktu penciptaan, Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya, termasuk manusia, yaitu Adam dan Hawa. Hubungan Tuhan dan manusia sangat baik. Suatu waktu, manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia tidak taat kepada Tuhan. Sejak itulah manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia menjadi musuh-musuh Allah, termasuk anak-anak manusia dan semua keturunan manusia ini. Nah, ini merupakan kabar buruk adik-adik. Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, maka haruslah Tuhan yang kasih selamat. Ini kabar baik, yaitu Tuhan ingin memberikan hadiah kepada manusia supaya manusia diselamatkan. Karena kabar baik, makanya Tuhan kasih tahu. Tuhan memberikan janji kepada manusia. Tuhan berjanji untuk memberikan hadiah istimewa suatu hari nanti. Melalui hadiah ini, manusia bisa menjadi bagian dari keluarga Allah. Allah akan menjadikan mereka anak-anaknya sendiri. Setelah waktu sekian lama, tibalah saatnya Allah memberikan hadiah itu pada waktu yang tepat. Apa hadiah itu? Hadiahnya adalah Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, datang ke bumi menjadi manusia. Yesus diutus ke dalam dunia, dilahirkan dari seorang perawan bernama Maria. Pada mulanya, banyak orang yang tidak tahu bahwa Allah mengutus Yesus ke dalam dunia sebagai hadiah kepada manusia berdosa. Allah memberikan kabar ini dengan memberitahu kepada para gembala lewat malaikat. Gembala yang saat itu tidak tahu apa-apa ketika mereka jaga domba di padang pada waktu malam hari. Kemudian tiba-tiba kemuliaan Allah bersinar meliputi mereka, dan gembala itu sangat ketakutan. Tetapi malaikat berkata, "Jangan takut, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Dan malaikat juga memberitahu mereka tentang juru selamat yang telah lahir dan tempat mereka dapat menjumpainya. Kemudian gembala itu melihat sejumlah besar bala tentara sorga bersama-sama dengan malaikat itu. Mereka memuji Allah dan berbicara tentang damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepada Allah. Ya, malaikat-malaikat di sorga senang dengan kabar baik tentang hadiah Allah. Setelah mendengar berita itu, sekarang para gembala senang dan mereka bersemangat. Mereka mengatakan, "Mari kita pergi ke Betlehem dan melihat dia." Kemudian para gembala cepat-cepat berangkat. Dan kemudian tiba di Betlehem, mereka menemukan Yusuf, Maria, dan bayi Yesus yang sedang berbaring di dalam palungan. Setelah mereka melihat bayi Yesus, mereka pergi dan memberitahu kepada orang lain tentang hadiah juru selamat dari Allah. Maka itu gembala-gembala kembali sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang telah mereka lihat dan dengar, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan malaikat.
Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, coba perhatikan dan kemudian torang lakukan. Allah mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus, datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Yesus dihukum di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Yesus tidak berdosa, sehingga dia tidak layak mati di atas kayu salib. Tetapi dosa-dosa manusia, dosa-dosa adik-adik, dosa mama papa, dosa encingku telah ditimpakan kepada Yesus. Supaya dosa-dosa kita ditebus oleh Yesus. Dosa-dosa kita diampuni. Inilah hadiah itu. Hadiah Allah yang terbesar dan luar biasa daripada semua hadiah yang pernah kita dapatkan. Allah mengutus Yesus sehingga kita boleh menjadi bagian dari keluarga Allah. Semua orang yang mau menerima hadiah ini, yaitu Yesus sendiri, maka dia memperoleh pengampunan. Dengan adik-adik percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka adik-adik sudah diampuni. Barang siapa yang sudah percaya dan diampuni, maka dia akan disebut sebagai anak-anak Allah. Setiap orang di dalam keluarga Allah telah menerima hadiah ini. Hadiah itu sendiri yaitu anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Ketika adik-adik sudah menerima hadiah dan menjadi keluarga Allah, apa perasaan adik-adik? Tentu senang, seperti para gembala yang begitu senang dan semangat. Seharusnya adik-adik juga seperti apa yang dilakukan para gembala saat mereka percaya dan melihat serta menerima Yesus. Mereka senang dan bersemangat untuk memberitakan kabar baik ini. Kabar baik ini mesti diberitahukan kepada orang lain. Nah, adik-adik yang sudah percaya dan menerima Yesus, sudah seharusnya ceritakan kepada orang lain tentang Yesus. Ceritakan kepada banyak orang tentang Yesus. Kepada papa, mama, opa, oma, teman-teman, dan semua orang. Supaya semakin banyak orang menerima Yesus dan menjadi anak-anak Allah. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur karena Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kami semua. Terima kasih Tuhan, dan kami mau percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami mampu menceritakan kepada banyak orang tentang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat hafalan dalam 1 Yohanes 3 ayat 1a. 1 Yohanes 3 ayat 1a. Kita bersyukur orang di sini boleh dengar cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan yang boleh kasih tahu apa orang kalau ada sukacita, ada kabar sukacita yang boleh orang tahu kalau Tuhan Yesus telah lahir untuk kita. Nah, seperti kabar sukacita yang orang sudah dengar tentang Tuhan Yesus, kita juga punya kabar sukacita sepanjang 1 minggu yang berjalan ini. Ada orang teman-teman dengan orang engku yang berhari ulang tahun sepanjang minggu ini. Ada orang teman adik Gabriela Godiman, ada orang teman adik Sian Kumentas, orang teman adik Kensi Agama, orang teman adik Felicia Sigar, dan juga ada orang engku yang berhari ulang tahun, engku Leri Sangkai. Orang bersyukur semoga Tuhan
menyertai torang pe teman-teman dan juga torang pe engkau yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Nah, adik-adik, saat ini kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Biarlah kabar sukacita yang boleh kita dengarkan tadi di cerita firman Tuhan itu boleh kita ingat terus bahwa siapa telah lahir? Yesus telah lahir ke dalam dunia untuk kita semua manusia. Nah, adik-adik, biarlah firman Tuhan yang boleh disampaikan tadi boleh tertanam di hati dan pikiran kita semua dan boleh kita praktekkan di dalam kehidupan. Saat ini kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita akan menyanyikan pujian Yesus Sahabatku. Biarlah pujian ini boleh menjadi doa kita di hadapan Tuhan, boleh menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan bahwa kita akan mengingat Yesus yang telah lahir, yang telah mati untuk kita semua. Katakan Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Tuhan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Yesus sahabatku. Yesus sahabatku. Kau mati bagiku. Besarlah kasih-Mu. Sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Tuhan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Mari sama-sama kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk ibadah sekolah minggu di pagi hari ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk setiap puji-pujian yang boleh kami naikkan. Terima kasih Tuhan untuk cerita firman Tuhan yang boleh disampaikan kepada kami. Biarlah Tuhan cerita firman Tuhan itu kabar sukacita tentang kelahiran Engkau, Tuhan Yesus ke dalam dunia itu boleh ada di dalam hati kami. Dan terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Engkau lahir ke dalam dunia karena Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah sekolah minggu yang boleh berjalan hari ini dengan baik. Dan Tuhan, kami bersyukur juga untuk teman-teman kami yang berhari ulang tahun di sepanjang minggu yang kemarin. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka di dalam masa-masa sekolah ini. Engkau yang memberkati mereka. Biarlah mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang betul-betul takut akan Tuhan, yang boleh memuliakan nama Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk Engkau kami boleh bertambah usia, boleh berhari ulang tahun. Terima kasih untuk Engkau Leri, biarlah Engkau yang menolong memberkati Engkau Leri dan keluarga. Engkau yang menolong juga setiap pelayanan yang Engkau Leri lakukan di sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk ibadah pada hari ini. Kami menyerahkan sisa hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Setelah ini kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami. Biarlah aktivitas kami boleh memuliakan Tuhan dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Bye-bye. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.